Bagaimana? Masih semangat atau udah mulai bosan nih? Gimana kalau kita refreshing dulu? Atau bermain game? Karena acara yang keempat adalah ice breaking yang akan dipimpin oleh Bu Iza. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, acara kita selanjutnya yaitu ice breaking. Di ice breaking kali ini, Biza akan mengajak kalian untuk bermain tebak-tebakan tentang kisah salah seorang nabi. Sebelum kita menyaksikan kisah seorang nabi, Biza punya 3 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, 3 anak atau 3 orang pertama akan mendapatkan hadiah di akhir acara ini. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, tolong diperhatikan. Siapakah nama orang yang berjubah hijau? Saya ulangi lagi, siapakah nama orang yang berjubah hijau? Pertanyaan yang kedua, ada berapakah jumlah berhala di dalam cerita tersebut? Saya ulangi lagi, ada berapakah jumlah berhala dalam cerita tersebut? Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana keadaan Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus? Bagaimana keadaan Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus? Untuk jawabannya silahkan dikirim di komentar di bawah ini. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya surat Asy-Syaffat ayat 139 hingga 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberi manfaat apapun kepada kalian. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah. Diam saja kau Yunus. Engkau bisa bicara begitu karena memang bukan dari keturunan nenek moyang kami. Ya benar, inilah ajaran turun-temurun dari nenek moyang kami. Sedangkan engkau hanya pendatang di negeri kami yang tidak tahu apa-apa. Pergilah, kami mau beribadah kepada Tuhan yang nyata terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat. Hahaha. Kasihan sekali dirimu, wahai Yunus. Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan dari kaumnya. Bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah. Lanjang sekali kalian berkata seperti itu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah sebentar lagi azab akan turun kepada negeri ini. Aku telah berkali-kali memperingatkan kalian. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa, namun mereka malah menghina Nabi Yunus. Sampai akhirnya beliau mulai putus asa. Kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa ini. Sekiranya engkau mengutus hamba untuk berdakwah di tempat lain, hamba bersedia. Ya Allah, hamba mohon kabulkan permintaan hamba ini.
Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Padahal tugas dakwahnya belum usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba, cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Hah? Keras sekali suaranya. Apakah ini yang dikatakan oleh Yunus tempo hari? Wahai ayah, aku takut. Jangan takut wahai anakku. Ini pasti azab Allah yang dijanjikan Nabi Yunus kepada kita. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya. Ya Allah, maafkanlah perilaku kami yang tidak mau beriman kepadamu. Kami sudah zalim kepada Yunus, Nabi utusanmu. Ya Allah, ampunilah perbuatan kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat kepadamu. Ya Allah. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yunus ayat 98. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Sementara itu, Nabi Yunus telah berjalan cukup jauh. Sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore nampak bersahabat. Terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian, Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Semua orang heran melihat penampakan seorang nabi di dalam kapal. Namun para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika itu angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Sepertinya akan terjadi badai. Lihat, hujan mulai turun. Aduh, bagaimana ini? Kasihan sekali anakku. Maaf tuan-tuan, sepertinya kita harus mengeluarkan barang-barang agar kapal tidak tenggelam. Baik. Mereka pun mengeluarkan semua barang dan menjatuhkannya ke laut. Kami sudah mengeluarkan semua barang. Bagaimana keadaannya? Sepertinya harus ada dari kita yang turun dari kapal. Beban kapal ini masih terlalu berat. Apa? Bagaimana jika kita lakukan undian saja untuk menentukan siapa orangnya agar adil? Ya, cepat kita lakukan. Para penumpang kapal, termasuk Nabi Yunus, melakukan undian. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Hah? Tidak mungkin dia. Aku yakin dia adalah orang baik. Nabi pula. Bagaimana kalau kita undi lagi saja? Ya, undi saja lagi. Lakukan lagi. Setelah melakukan undian kedua dan ketiga, tetap saja nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Sudahlah tuan-tuan, tidak perlu dilakukan undian lagi. Aku ikhlas dengan keputusan ini. Aku akan turun ke laut agar kapal ini tidak tenggelam. Insya Allah ini takdirku. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus bersiap untuk turun dari kapal. Beliau menatap ombak yang bergulung-gulung di hadapannya. Ya Allah, mungkin ini balasan bagiku atas sikap pengecut dan tidak sabar menghadapi ujian dakwah dari kaumku. Ampuni aku ya Allah. Demikianlah Nabi Yunus termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dilemparkan ke laut. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian muncul seekor ikan paus yang sigap menelan beliau. Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka mata,
Yang Nabi Yunus rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Terima kasih kepada Bu Iza atas ice breaking yang sudah disampaikan. Sekarang mari kita mendengarkan materi yang kedua, yaitu tentang akhlak yang akan dibawakan oleh Bapak Sutrisno. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMPN 33 Gresik dan Bapak Ibu Guru beserta staf yang kami hormati dan anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya dan hidayahnya anak-anak bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat dan salam kita tetap curahkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, Pondok Ramadan pagi hari ini temanya yaitu akhlak. Akhlak yang dibawa Rasulullah yang paling utama, yang pertama yang diutus oleh Allah SWT mengenai akhlak. Akhlak ini ada dua, akhlak yang baik, akhlak yang kurang baik. Contohnya, akhlak yang baik terletak di sholat. Apabila sholatnya dikerjakan dengan tepat waktu, insya Allah akhlaknya baik. Contohnya, dalam sholat itu ada gerak lisan, ada gerak tangan, ada gerak kaki. Apabila di sholat itu dilaksanakan dengan hikmah, maka akhlak manusia itu pasti baik. Akhlak yang tidak baik yaitu juga sama, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki. Lisan berbicara yang baik, tutur yang baik. Apabila akhlak yang tidak baik, pasti kata-katanya kurang baik, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman atau di kalangan masyarakat. Tangan juga begitu, tangan yang jelek. Karena masa-masa sekarang, masa media, masa komunikasi, masa elektronik. Karena apa? Tangan itu bisa jahil, bisa ngirim-ngirim WA, ngirim-ngirim Instagram, bermacam-macam. Istilahnya menyebarkan hoax. Itu contoh-contoh akhlak yang kurang baik. Anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami sayangi, mudah-mudahan kegiatan Pondok Ramadan ini nanti dilanjutkan di rekaman saya untuk mengikuti yang lebih jelas tentang akhlak. Itu aja sekilas pemberitahuan tentang akhlak. Kurang lebihnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi terakhir hari ini, yaitu tentang akhlak. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak merupakan bentuk kesempurnaan iman dan gambaran tentang ibadah yang benar. Semoga kita termasuk orang yang memiliki akhlak baik, baik di lingkungan pribadi maupun di lingkungan sosial. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno atas materi yang sudah disampaikan.
Teman-teman yang saya cintai, sekarang kita sudah sampai pada penghujung acara hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa lagi besok pada hari kedua pesantren Ramadan. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi